Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Fisika Marjono, tempat belajar fisika kita bersama-sama. Meskipun belajarnya di dunia maya, tapi semoga hasilnya nyata. Itu yang kita harapkan. Untuk kali ini kita akan belajar tentang menentukan resultan vektor. Sebenarnya nanti video ini ada dua bagian. Bagian yang pertama ini adalah bagaimana kita menentukan resultan vektor itu dengan metode grafis. Nanti di video kedua akan saya bahas untuk metode yang lain, yaitu metode analitis. Untuk sebelumnya, terima kasih saya sampaikan yang sudah mendukung channel saya ini, yang sudah like, comment, subscribe, dan mungkin berkenan share juga. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Baik, kita akan langsung bahas tentang bagaimana menggambarkan sebuah vektor ya, dan notasi vektor. Itu penulisannya. Jadi vektor itu kita ingat di dalam pembahasan besaran dan satuan kita membedakan besaran itu ada dua berdasarkan ketergantungan arahnya, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Nah, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki besar atau nilai sekaligus arah. Ya, jadi harus ada arahnya. Maka dalam penggambaran vektor ini digunakan gambar yang melambangkan vektor ini adalah sebuah anak panah. Besarnya vektor dilambangkan dengan atau digambarkan dengan panjangnya anak panah. Sedangkan arah vektor itu ditunjukkan oleh arah atau ujung dari anak panah ini atau mata anak panahnya. Jadi ini pangkal, ini ujung. Sehingga kalau digambar ini panjangnya anak panah ini menunjukkan besarnya vektor, di ujung atau arah mata panah ini menunjukkan arah vektornya. Sedangkan A ini adalah notasi vektornya, ya, kita menuliskan atau menyimbolkan sebuah vektor itu dengan huruf kapital atau huruf besar, atau juga mungkin dalam penulisan tangan kita bisa pakai huruf kecil tetapi dikasih tanda anak panah di atasnya. Jadi bisa dengan huruf besar atau kapital, di bold ya, dipertebal kalau huruf cetak. Kalau tulisan tangan kan tidak bisa dibedakan tebal tipisnya, jadi bisa dengan ditambah tanda anak panah di atasnya. Baik, selanjutnya karena besarnya itu ditunjukkan dengan panjangnya anak panah, maka ketika kita menggambarkan, misalkan A itu seperti ini, maka kalau kita menggambarkan 2A, ya harus beda dengan gambar vektor A. Berarti ini 2 kalinya dari vektor A. Gambarnya begini. Ya, panjangnya 2 kalinya. Arahnya masih tetap sama ke kanan. Sedangkan kalau vektornya adalah setengah A, maka panjangnya adalah setengah dari A. Arahnya masih tetap sama ke kanan. Ini beda lagi kalau min A. Min A itu panjang vektornya sama dengan A, tetapi arahnya berkebalikan dengan arah vektor A. Jadi ini arahnya ke kiri. Sehingga kalau min 2A, berarti gambarnya panjangnya sama dengan vektor yang 2A tadi, tetapi arahnya berkebalikannya, berlawanan arah dengan 2A, yaitu ke kiri. Itu untuk menggambarkan sebuah vektor yang dilambangkan dengan anak panah. Berikutnya, kita langsung ke penjumlahan vektor secara grafis. Ini inti dari pembahasannya. Misalkan kita punya vektor A. Ini panjangnya segitu, arahnya itu. Vektor B, ini arahnya ke atas ya. Saya bikin warna yang berbeda biar nanti beda. Untuk penulisannya, penggambarannya berbeda, bisa mudah dibedakan. C dan D. Ini ada kita punya 4 vektor A, B, C, dan D. Kita akan menggambarkan penjumlahan vektor secara grafis. Yang pertama yaitu dengan metode jajar genjang. Kita gambarkan A plus D misalkan. Ya, A dulu digambar, kemudian kita gambarkan D. Ya, seperti ini. Jadi untuk metode jajar genjang, menggambarkan vektornya, vektor A dulu digambar, kemudian digambar vektor D,
dengan pangkal kedua vektor berada di satu titik tangkap yang sama di sini. Jadi pangkalnya di satu titik. Pangkalnya A dengan pangkalnya D berimpit di sini di satu titik. Kemudian kita buat garis bantu yang sejajar dengan masing-masing vektor ya. Ini garis merah titik-titik ini adalah sejajar dengan vektor A. Gambarkan juga yang sejajar dengan vektor D di sini. Ini ketemu titik potongnya di sini, kemudian tarik garis lurus dari pangkal kedua vektor sampai di titik potong garis bantu ini tadi. Maka inilah garis merah ini menunjukkan resultan vektor dari A plus D. Secara grafis, maknanya kan kita menggambarkan ini untuk menentukan sekaligus besarnya, tidak menghitung dengan rumus-rumus. Secara grafis itu berarti dengan melalui pengukuran. Maka besarnya R ini, A plus D, bisa kita langsung ukur ini. Panjangnya berapa? Ya, panjangnya berapa? Itu menunjukkan resultan vektor dari A plus D. Yang berikutnya, metode segitiga. Kita pakai A plus D, jadi vektor A dan vektor D. Gambarkan A, ya, kemudian gambarkan D. Nah, ini bedanya dengan tadi metode jajar genjang. Di metode segitiga, menggambarkan vektor kedua, ya vektor D ini, dimulai dari ujung vektor A, atau dimulai dari ujung vektor yang pertama. Jadi meneruskan. Kemudian, resultannya adalah, nah ini, langsung dari pangkal vektor pertama sampai di ujung vektor kedua. Ini adalah resultannya. Ini panjangnya akan sama dengan panjang resultan vektor dengan metode jajar genjang. Akan sama. Tapi ini lebih simpel, langsung dengan menuliskan A, kemudian diteruskan ke D. Resultannya adalah dari pangkal A sampai di ujung D. Itu untuk metode segitiga. Jadi sudah jelas ya bedanya antara metode segitiga dan metode jajar genjang. Berikutnya metode poligon. Kita ambil 3 vektor A, B, dan C. Jadi poligon itu kan segi banyak. Jadi lebih dari segitiga. Maka vektor yang kita jumlahkan ya lebih dari 2. Bisa 3, 4, atau lebih banyak lagi. Gambarkan yang A dulu. Kemudian gambarkan yang B. Ya. Jadi metode poligon itu prinsipnya seperti metode segitiga. Meneruskan saja vektornya. Vektor yang kedua itu meneruskan dari vektor yang pertama. Penggambarannya. Kemudian C dari ujung B. Nah, maka untuk resultannya adalah dari pangkal vektor yang pertama A sampai di ujung vektor yang terakhir. Vektor C ini. Ini adalah R-nya. A plus B plus C. Ini untuk metode poligon. Kemudian pengurangan vektor secara grafis. Tadi ada penjumlahan, ada pengurangan. Jadi di operasi vektor itu bisa berupa penjumlahan, bisa berupa pengurangan. Pengurangan itu sesungguhnya ya sama dengan pada proses penjumlahan. Cuman di sini ada arah vektor yang berkebalikan. Jadi A min D itu sesungguhnya adalah A plus min D. Jadi A min D itu sebenarnya sama saja dengan A ditambah min D. Jadi arah vektor D-nya itu berkebalikan dengan vektor D. Ini A kita gambar, kemudian D-nya, ya ini berkebalikan arahnya. Tadi kan D itu ke arah sana, ini ke sini. Maka resultannya adalah ini. A min D dari pangkal A sampai di ujung min D. Ini untuk pengurangan. Jadi sederhana. Kemudian bagaimana kalau menjumlahkan dan mengurangkan vektor yang segaris? Kalau tadi kan vektor yang tadi itu tidak segaris ya, membentuk sudut antara satu vektor dengan vektor lainnya, tidak segaris. Bagaimana kalau vektornya segaris? Ini akan lebih mudah. Misalkan ini vektor A, kemudian ini vektor E, arahnya sama, ya. Besarnya beda. Kita jumlahkan A plus E.
maka gambar A dilanjutkan dengan gambarnya E, ya, meneruskan dari ujung vektor A, maka resultannya adalah ini. Sepanjang dari pangkal A sampai di ujung E. Ini langsung sebuah garis lurus, karena vektornya vektor yang segaris. Bagaimana kalau A min E? Kita gambarkan A min E. Berarti arah E-nya gimana? Ya, berkebalikan, berlawanan arah. Ini. Nah, A yang biru, E-nya yang kuning. Maka resultannya yang garis merah. Nah, ini. Jadi, lebih pendek. Jadi, A dikurangi E. Nah, ini hasilnya. Bagaimana kalau kebalikannya dari E min A? Tadi A min E, sekarang E min A. Gambarnya adalah E dulu. Nah, E dulu. Kemudian min A. Kita gambarkan A dari ujung E. Tapi arahnya berlawanan arah dengan yang A tadi. Ini A-nya ke kiri. Nah, maka hasilnya adalah dari pangkal E, ya, sampai di ujung A yang berlawanan arah, jadi min A. Sehingga arahnya ke kiri. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa arah vektor resultannya itu tergantung lebih besar yang mana. Jadi akan mengikuti ke arah vektor yang lebih besar untuk yang pengurangan ini. Misalkan ini A min E. A dikurangi E, kan A-nya lebih besar dan E-nya lebih kecil. Resultannya tetap searah dengan A. Yang ini E dikurangi A. Ya, E dikurangi A. E-nya lebih kecil, A-nya lebih besar. Tetap akan searah dengan yang ini. A yang lebih besar. Jadi searah dengan yang lebih besar ini. Itu, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.